Shalom, selamat pagi. Bertemu kembali bersama Pak Yusak. Pada kesempatan hari ini, Renungan Pembinaan Iman Kristiani SMA Negeri 9 Malang, Pak Yusak akan kembali membawakan sebuah renungan dengan judul Pintar dalam Bergaul. Tapi sebelumnya, yuk kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa, ya Allah yang kami kenal dalam pribadi Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala perkara, segala hal yang sudah Tuhan berkati dan Tuhan sertai dalam kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa Surgawi, saat ini Tuhan kami kembali anak-anak-Mu akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Kau hadir dalam tubuh jiwa roh kami, buka mata hati kami supaya kami dapat fokus merenungkan firman-Mu dan dapat menjadikan sebagai pelajaran dalam kehidupan kami dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan mampukan kami ya Tuhan untuk menyampaikan firman ini sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam menyebut nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, renungan pada hari ini seperti yang Pak Isak sampaikan tadi, pintar dalam bergaul. Terambil dari kitab Amsal 13 ayat 13 sampai 20. Sekali lagi dari Amsal 13 ya, 13 sampai 20. Nah, begini bunyinya. Siapa bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Saya ulangi. Siapa bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Amsal 13 ayat 20. Ya, percaya atau tidak, 90% yang menentukan baik atau buruknya kehidupan kita adalah dengan siapa kita bergaul. Pergaulan yang baik tentu akan membawa kita ke arah yang lebih baik. Begitupun sebaliknya, jika kita bergaul dengan orang yang tidak baik, sikap perilaku kita juga akan menjadi tidak baik. Pergaulan akan mengubah karakter hidup kita. Misalnya ya, saat kita bergaul dengan orang-orang yang merokok, ya, awalnya kita mungkin hanya melihat, ya, kemudian kita mencoba memegang rokok, kemudian bertambah kita berusaha mencoba-coba untuk menghisap rokok tersebut. Ya, begitulah kalau kita bergaul dengan teman-teman kita yang memiliki kebiasaan merokok. Oleh karena sebab itu, sering kita mendengar perkataan bahwa kita harus selektif dalam memilih teman. Ya, teman adalah seseorang yang selalu berbagi cerita dengan kita. Bahkan teman kadang mengalahkan keluarga kita. Kadang perkataan orang tua kita, ya, kita abaikan, bahkan kita lebih mendengarkan apa yang dikatakan oleh teman. Dimanapun dan kapanpun, jika kita terbiasa dengan teman kita akan mengikuti kebiasaannya. Teman yang Anda jumpai bagaikan sebuah tombol lift, ya, yang dapat membawa Anda naik atau turun. Kemana Anda melangkah, itu akan ditentukan oleh Anda sendiri dan oleh orang-orang yang ada di sekitar Anda. Banyak sekali pemuda dan pemudi yang pada saat ini salah memilih teman untuk bergaul, sehingga malah membuatnya jatuh ke dalam dosa. Mungkin pada saat ini tidak sedikit di antara kaum muda yang jatuh ke dalam dosa, seperti mabuk-mabukan, free sex, atau menggunakan narkoba hanya karena salah untuk memilih teman. Mereka hanya memilih teman untuk bergaul demi mencari kesenangan dan dianggap keren. Namun, benarkah pergaulan yang seperti itu yang dicari? Banyak alasan yang menyebabkan para pemuda dan pemudi salah memilih dalam bergaul.
Ada beberapa alasan tersebut. Yang antara lain, yang pertama, karena dirinya sendiri telah menentukan kriteria pergaulan yang diinginkan. Ya, kadang kita pilih-pilih dalam mencari teman. Kita memasang patokan atau kriteria yang tinggi. Seseorang bisa salah memilih pergaulan karena ia telah menentukan kriteria yang teman seperti apa yang diinginkan. Bisa saja kriteria yang telah ditetapkan terlalu tinggi karena ingin dianggap sebagai seseorang yang gaul. Dan yang kedua, alasan yang kedua, terpengaruh oleh teman atau orang yang ada di sekitarnya. Teman yang kita miliki atau orang yang ada di sekitar kita tanpa disadari akan mempengaruhi cara bergaul kita. Jika kita terpengaruh oleh teman yang tidak baik, maka tanpa disadari kita akan jatuh ke dalam pergaulan yang salah juga. Dan alasan yang ketiga, karena pernah dikecewakan. Ya, semua kita pasti pernah kecewa. Nah, karena kecewa, orang bisa melakukan apapun, termasuk dalam hal memilih teman. Perasaan kecewa dan pernah dikecewakan merupakan salah satu hal yang memiliki peranan besar dalam menentukan suatu pergaulan. Terkadang, kekecewaan yang dirasakan akan membawa seseorang berlari ke arah yang salah untuk menghilangkan perasaan kecewa tersebut. Dan yang keempat, merasa hidupnya hampa tanpa tujuan. Nah, ini pasti kalian pernah merasakan ya, hampa. Ya. Perasaan hampa seperti tanpa tujuan akan membuat seseorang terus mencari jati dirinya. Itu juga akan membuat seseorang terus mencari teman-teman yang bisa menghilangkan kehampaan tersebut. Jika ia salah menentukan teman untuk bergaul, untuk mengisi kehampaan itu, maka bisa dipastikan ia dapat jatuh ke dalam pergaulan yang salah. Dan yang kelima, ingin keluar dari zona nyaman dan dianggap keren oleh orang lain. Perasaan ingin dianggap keren oleh orang lain membuat seseorang menjadi lupa. Ia akan terus berusaha mencari teman-teman yang dapat membuatnya terlihat keren, sekalipun itu merupakan pergaulan yang buruk. Ya, sangat penting bagi kita untuk memilih pergaulan. Pergaulan yang kita jalani saat ini dapat mengubah sikap dan membentuk karakter kita seiring berjalannya waktu. Jangan sampai kita salah memilih teman untuk bergaul sehingga kita jatuh ke dalam dosa. Pilihlah pergaulan yang dapat membangun dan menuntunmu ke dalam kebaikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.